Pesinetron dan politikus Rieke Diah Pitaloka kini sedang berbahagia karena baru saja menyelesaikan masa pendidikan S3-nya pada Sabtu 10 September kemarin di Universitas Indonesia Depok. Meski sudah sukses di dunia hiburan, politik, dan juga pendidikan, namun Rieke hingga kini juga masih berstatus jomblo. Rieke sendiri sudah berharap bahwa dirinya bisa segera diberikan pendamping. Pada momen yang berbahagia itu, Rieke harus datang sendiri tanpa didampingi oleh pasangan. Rika pun mengakui bahwa dirinya agak iri dengan wisudawan lain yang datang dengan didampingi pasangannya. Namun hingga saat ini Rika mengaku bahwa belum memiliki kedekatan dengan siapapun selain anak-anaknya. Hingga kini Rika bahkan mengakui bahwa dirinya juga masih terus mencari sosok yang baik untuk menjadi pendamping. Perlu diketahui Rieke Diah Pitaloka memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya dengan mengambil gelar Doktor Fakultas Ilmu Komunikasi FISIP UI. Rika menyelesaikan pendidikan S3-nya selama 2 tahun 8 bulan di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang anggota Dewan di DPR. Meski begitu, Rika mengaku bahwa dirinya tidak pernah menyerahkan pekerjaan karya ilmiah miliknya kepada orang lain semenjak berkuliah dari S1 hingga sekarang. Bagi Rika menjadi sebuah kerugian jika seseorang menggunakan jasa joki atau jasa orang lain ketika mengerjakan hasil karya ilmiah. Oleh karena itu, meski sudah menginjak usia 48 tahun, Rika masih berusaha untuk terus mengerjakan karya ilmiah miliknya secara mandiri. Walau dirinya mengakui ada beberapa hal yang bersifat teknis yang memang harus dibantu oleh sebuah tim. Tidak hanya sekedar menimba ilmu, Rika berharap bahwa hasil penelitiannya nanti bisa berkontribusi bagi banyak orang. Ia juga mengatakan bahwa hasil penelitiannya ini bisa dijadikan sebuah kebijakan di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Rike agar pemerintah bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Berikut ini laporan wawancara dengan Rieke Diah Pitaloka. Luar biasa perjalanannya. Seperti apa Bu perjuangannya ya sampai Ya akhirnya gelar dokter ini? cukup berat lah karena ini juga kuliah di usia yang sudah cukup ujur. Jadi suka agak-agak belek gitu. Onengnya kumat. Tapi ini juga terjadi pada masa pandemi COVID dan saya harus riset karena tentang data desa. Jadi saya harus riset ke 3 desa yang letaknya di 3 provinsi. Ada desa Sibandang di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di tengah Danau Toba. Lalu desa Muara Gembong di Bekasi, Jawa Barat, di dekat Laut Jawa. Lalu kemudian desa Tegal Alang di Kabupaten Gianyar, Bali. Dan itu semua dilakukan pada masa pandemi. Tapi seru. Kesulitannya mungkin gimana Bu? Kan di masa pandemi kan artinya kan apa? Saya pernah PPKM COVID gitu ya? 2-3 kali lah. Jadi tapi mungkin karena kasihan lagi disertasi jadi cepat sembuh. Kayak gitu. Risetnya langsung terjun Langsung terjun. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mengerjakannya. Ada tim yang membantu ya, teman-teman dari Data Desa Presisi. Ini hasil Institut Pertanian Bogor. Lalu kemudian disertasi saya temuannya adalah bagaimana suatu data yang akurat dan aktual dari desa itu tidak bisa digunakan karena tidak ada peraturan perundang-undangannya. Jadi nggak bisa digunakan meskipun data mereka lebih presisi. Dan pendataan itu ternyata. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.